Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kinusian? Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi, jurusan Teknik Mesin 2019. Pada sharing season kali ini, saya akan membahas diagram fasa, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah material teknik. Apakah itu diagram fasa? Yaitu satu grafik yang merupakan representasi tentang fasa-fasa yang ada dalam suatu material dengan variasi temperatur, tekanan, dan komposisinya. Diagram ini merupakan dasar pemahaman untuk semua operasi-operasi perlakuan panas. Salah satu contoh diagram ini yaitu diagram fasa FE3C, yaitu diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon tertentu. Diagram ini menjadi landasan untuk laku panas kebanyakan baja yang selama ini kita kenal. Diagram ini juga berfungsi untuk memudahkan memilih temperatur pemanasan yang sesuai untuk setiap proses perlakuan panas, baik anneal, normalizing, maupun pengerasan. Nanti akan didapatkan informasi-informasi penting, di antaranya fasa-fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang lambat. Indikasi kesetimbangan larutan padat suatu unsur atau senyawa pada unsur lain. Kemudian mengindikasikan pengaruh temperatur di mana suatu paduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku dan pada rentang temperatur tertentu pembekuan itu terjadi. Yang terakhir, mengindikasikan temperatur perbedaan fasa-fasa mulai mencair. Dalam diagram FE3C ini juga terdapat struktur kristal besi, yang dimana yang struktur besi pertama yaitu BCC atau body center cubic, yaitu bisa disebut juga besi alfa atau ferrit yang terbentuk pada temperatur 723 derajat. Yang kedua yaitu FCC atau face centered cubic, biasa disebut juga besi gamma atau austenite. Ini terbentuk pada temperatur 1483 derajat. Kemudian dalam diagram fasa Fe ini terjadi beberapa reaksi, yaitu reaksi teri-tektoid, yaitu terjadi pada temperatur 1495 derajat, di mana logam dari fasa padat mencair atau liquid dengan kandungan karbon 0,3% bergabung dengan dengan kandungan 0,9% karbon bertransformasi menjadi austenite dengan kandungan karbon 0,17%. Kedua, reaksi autektoid ini terjadi pada temperatur 1448 derajat, di mana logam cair dengan kandungan karbon 4,3% membentuk austenite dengan 2% karbon dan cementite yang mengandung 6,7% karbon. Yang ketiga, reaksi autektoid ini terjadi pada temperatur 723 derajat, di mana austenite padat dengan kandungan karbon 0,08% karbon menghasilkan ferrit dengan karbon 0,025% dan cementite dengan kandungan 6,7% karbon. Yang terakhir tentang fasa liquidus. Fasa liquidus ini atau fasa cair adalah daerah paling luas di mana larutan karbon sebagai paduan utama dalam Fe tidak terbatas pada temperatur yang bervariasi. Dalam diagram ini ditunjukkan oleh garis liquidus, yaitu garis yang menunjukkan awal dari proses pendinginan atau pembekuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sharing session berikutnya.